Hai, selamat datang di Itawari Story. Jumpa lagi dengan Itawari Story. Kali ini kita akan review film yang berjudul A Doctor the Seed tahun 2021. Tapi sebelum kita lanjut, dukung kami ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih ya. Dan mari kita mulai review film A Doctor the Seed. Scene diawali seorang ibu yang sedang berada di sebuah ruangan dari sebuah gedung. Dia tengah menuntut haknya dan juga putrinya pada mantan suaminya yaitu Mr. Quinn. Mr. Quinn mengelak jika yang selama ini dibilang putrinya adalah bukan darah dagingnya, sehingga anak itu tak akan mendapatkan sepeser pun dari hartanya. Bahkan menurut pengacara mantan suaminya yaitu Susan berkata bahwa dari tes DNA yang mereka lakukan, anak itu tidak mempunyai hubungan biologis dengan Mr. Quinn. Mereka menuduh ibu tersebut telah berbohong dan bahkan mereka akan menuntut balik secara hukum karena menyebabkan tekanan emosional pada Mr. Quinn. Ibu tersebut tentu saja menyangkal semua yang dikatakan Susan dan dia mengatakan jika dia tak punya apa-apa. Saking kesalnya dia menyiram air putih yang ada di depannya pada mantan suaminya itu. Ibu itu kesal dan menceritakan semuanya pada putrinya yaitu Catherine di dalam mobil sembari dia menyetir. Ibu itu mengatakan jika suaminya ingkar janji karena ulah pengacara yang justru menipunya. Ibu tersebut putus asa karena merasa hidup tak adil padanya dan juga putrinya yang merupakan orang baik, dan justru orang jahat seperti kedua pengacara itu yang berkembang dengan baik. Sebagai rasa pelampiasan amarahnya, ia menyetir cukup cepat dan juga merasa depresi. Ibu itu sengaja memutar setir mobil untuk mengakhiri hidup mereka. Ibu dan anak itu mengalami kecelakaan. Dan scene beralih ke 15 tahun kemudian. Saat tengah wawancara live tentang kesuksesannya sebagai pengacara perceraian, pengacara Susan mengungkapkan kebahagiaannya telah menikah selama 18 tahun dan mempunyai seorang putri yang cantik. Karena live tentu ada beberapa telepon yang masuk untuk berinteraksi langsung dengan Susan. Lalu ada telepon terakhir dari seorang gadis. Gadis itu menanyakan bagaimana perasaannya setelah mengacaukan sebuah perkawinan. Gadis itu juga mengatakan jika Susan mendapatkan uang dari kliennya dengan cara menjebak lawan untuk membayar yang tak seharusnya. Dan lalu uang itu digunakan untuk yayasan amalnya yang menaungi wanita dengan catatan kriminal. Sehingga Susan merasa telah membayar kesalahan dengan cara itu pada wanita korban perceraian. Gadis itu mengancam akan membalas semua yang telah Susan lakukan. Tentu saja suasana ruangan radio menjadi sangat tegang. Baik Susan maupun penyiar radio itu merasa terkejut dengan ucapan gadis tersebut. Keluar dari tempat siaran radio itu, Susan melakukan aktivitas yang lain. Ia mulai dibuntuti. Dan pada saat malam hari, dia sampai di depan rumahnya. Ada seorang penyerang yang menodongkan pistol padanya. Beruntung seorang gadis pirang yaitu Casey menolongnya dan berhasil membuat penyerang tadi kabur. Susan berhasil melepas topeng si penyerang sebelum penyerang tersebut kabur dengan cepat karena takut wajahnya dikenali. Tapi sayangnya Casey mengalami memar di pergelangan kaki kirinya dan Susan membawa Casey ke dalam rumahnya. Susan merasa Casey telah menyelamatkan hidupnya. Awalnya Susan ragu apakah benar Casey adalah pembantu rumah sebelah Mr. Anderson. Karena rumah Mr. Anderson sudah lama kosong, tapi Casey mengatakan jika beberapa peralatan kebersihannya ada yang tertinggal di rumah itu. Tiba-tiba putri Susan datang. Susan meminta Casey merahasiakan kejadian penyerangan tadi dari putri dan suaminya karena tak ingin membuat mereka panik. Susan memperkenalkan Casey pada putrinya. Setelah putri Susan naik ke atas, lalu datanglah Vera, asisten rumah tangga Susan. Susan juga memperkenalkan Casey pada asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangga itu lalu minum dari botol termos kecil sebelum dia melakukan aktivitasnya. Casey meminta izin untuk ke toilet sebelum pulang. Dan Susan mengizinkan, tapi Casey tak benar-benar ke toilet. Dia malah menuangkan serbuk putih kecil yang sudah ia siapkan, lalu dia masukkan pada botol termos milik Vera. Saat berpamitan dengan Susan,
Casey memberikan kertas yang bertuliskan nomor teleponnya dengan alasan jika Susan akan melapor ke polisi bisa menghubungi Casey yang mungkin sebagai saksi atas kejadian penyerangan tadi. Setelah Casey pulang, tak lama kemudian Vera bersiap-siap akan pulang juga. Tapi sebelum pulang, dia meminum air yang dari termos kecil tadi. Vera pulang karena Susan akan memasak makan malamnya sendiri. Vera kemudian menyetir mobilnya sendiri. Di tengah perjalanan, Vera merasa pusing. Penglihatannya bergoyang semua. Lalu dia menepikan mobilnya dan berjalan sepoyongan. Saat itulah dia tertabak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria dan Vera dinyatakan meninggal dunia. Suami Susan mengingatkan akan ada pesta yang sudah mereka agendakan. Suami Susan lalu meminta agar Susan mencari pembantu. Susan teringat akan Casey dan segera menghubunginya. Susan akhirnya menerima Casey sebagai pembantunya atau asisten rumah tangganya. Malam itu pesta dimulai. Yang menarik saat Casey menawarkan kue pada tamu. Ada seorang detektif swasta yang menyapanya. Detektif itu lantas bertanya tentang penyerangan pada malam kejadian tempo lalu. Bahkan detektif tersebut sudah mendapatkan sketsa wajah perempuan penyerang itu. Casey tentu saja berpura-pura tidak mengenali si penyerang itu. Dan lalu Casey bertanya bagaimana detektif itu bisa mengidentifikasi si penyerang wanita itu. Detektif itu menjawab melalui tes DNA yang ditinggalkan di pistol palsu tersebut. Belum berhenti di situ shock terapi untuk Casey. Saat Casey tengah mengobrol dengan putri Susan satu-satunya yaitu Whitney, tiba-tiba salah satu tamu yang lainnya yaitu Nyonya Tris yang memang dari awal kedatangan terlihat tak begitu menyukai Casey, mengatakan jika Casey benar-benar bukan pembantu keluarga Anderson. Karena Nyonya Tris sahabat Nyonya Anderson yang sering ke rumah Nyonya Anderson, tapi sama sekali tak pernah melihat Casey. Tentu Casey meyakinkan lagi jika memang ia mantan ART keluarga Anderson. Untuk benar-benar meyakinkan, Nyonya Tris hendak memvideo call keluarga Anderson. Casey panik, khawatir identitasnya terbongkar, apalagi masih ada detektif tadi. Saat Nyonya Tris sibuk akan menghubungi keluarga Anderson, sementara Whitney juga sibuk dengan ponselnya, Casey berteriak bahwa Nyonya Tris akan menjatuhkan kue hazelnut yang ia pegang ke minuman Whitney. Semua tamu terkejut, termasuk Nyonya Tris, hingga ia menjatuhkan ponsel miliknya. Casey memperingatkan Nyonya Tris jika Whitney alergi hazelnut dan itu bisa membahayakan nyawa Whitney. Tentu saja Whitney ikut marah, tapi Nyonya Tris menyangkal. Menurut Nyonya Tris ini semua tak masuk akal. Belum berhenti di sini, Casey makin mendekati Whitney dan makin mendapatkan hati Whitney karena kejadian hazelnut tadi. Casey menyarankan pada Whitney untuk mendekati Adam, yang padahal Susan tak menyukai jika Whitney dekat dengan Adam yang jauh lebih tua daripada Whitney. Di mana Whitney adalah anak SMA yang baru lulus dan akan masuk perguruan tinggi, sementara Adam adalah pria staf Susan di kantor. Susan meminta Casey menyiapkan tas dan mantel milik Nyonya Tris karena Nyonya Tris akan pulang. Kesempatan ini Casey gunakan untuk mengambil duplikat kunci rumah Nyonya Tris secara diam-diam. Dan lalu dia memberikan mantel dan tas itu kepada Nyonya Tris. Nyonya Tris yang sedang mabuk berjalan sempoyongan ke rumahnya. Ya karena Nyonya Tris adalah tetangga Susan, jadi rumahnya itu di depan rumah Susan. Lalu Nyonya Tris berendam di bathtub. Dan saat tengah dia mandi sambil mengoceh, tiba-tiba Casey masuk ke rumahnya dan menenggelamkan Nyonya Tris hingga dia meninggal. Lalu Casey kembali ke pesta Susan seperti tidak ada terjadi apa-apa. Saat bertemu Casey, Susan memberitahukan jika Whitney senang dengan Casey dan Susan meminta agar Casey menjadi ART tetap di rumah itu. Baik Susan dan Casey merasa senang. Keesokan paginya, Casey sudah pindah ke rumah Susan. Casey menyadap HP Susan diam-diam. Tapi sial, hampir ketahuan oleh Susan. Casey tak kehabisan akal. Dia bergegas menyembunyikan HP Susan dan lalu Susan pergi. Susan tak sadar jika HP dari tasnya telah diambil oleh Casey. Casey lalu menaruh HP Susan ke dalam tas Whitney. Karena dia tahu dari Susan jika Whitney sering mengambil barang-barang Susan. Whitney pun pamit pergi ke Casey. Casey sengaja menelepon HP Susan yang ada di dalam tas Whitney. Dan Whitney tak sadar jika HP yang ia angkat adalah HP milik ibunya. Casey menyarankan agar Whitney mengembalikan ponsel ibunya.
Tapi Whitney menolak karena dia takut dimarahi ibunya jika ketahuan mengambil barang-barang ibunya lagi. Casey mengatakan jika Whitney bisa bertemu Adam jika Whitney pergi ke kantor ibunya. Akhirnya Whitney pun mengikuti saran Casey untuk pergi ke kantor ibunya, tetapi dia menemui Adam terlebih dahulu seperti saran Casey. Tentu ibunya marah karena Whitney mengambil barangnya dan apalagi menemui Adam. Saat semua orang tidak ada di rumah, Casey menempelkan lipstik di kerah baju suami Susan dengan sengaja dan menyemprotkan parfum hot pink kesukaan Annabelle, yaitu atasan suami Susan. Lalu Casey menyusuri kamar Susan. Dia menemukan pistol di kotak rahasia lemari Susan, tapi dia kembalikan lagi pistol itu pada tempatnya. Kemudian Casey melihat video dari sadapan HP Susan. Dari situ dia mendapatkan informasi jika Frank, yaitu detektif swasta yang disewa oleh Susan untuk menyelidiki kasus penyerangan tempo lalu, memberikan informasi jika dia sudah mengetahui identitas pelaku penyerangan malam itu. Ia adalah Mary Clark, seorang tunawisma, dan Frank akan menangkapnya saat Mary mengambil makan siangnya nanti di sebuah toko. Casey yang mengetahui itu langsung bergegas menemui Mary dan menyuruh Mary bersembunyi. Mary setuju, tapi dia meminta uang tutup mulut lagi agar dia bisa pergi dari kehidupan Casey. Casey memberikan uang itu dan langsung memukul Mary hingga Mary pingsan dan berdarah, lalu menyembunyikan tubuh Mary. Malam harinya saat pulang ke rumah, suami Susan mengatakan jika dia akan ke Atlanta untuk dinas kerjanya. Di tengah pembicaraan itu, Susan menemukan salah satu kemeja suaminya yang tergeletak di sofa. Di kerah kemeja itu terdapat lipstik wanita dan parfum hot pink mirip kepunyaan Annabelle. Semua pertanyaan Susan dia arahkan untuk mengetahui apakah suaminya akan pergi bersama Annabelle ke Atlanta. Tentu dengan santai suaminya menjawab tidak atas semua pertanyaan Susan. Susan mencoba menggoda suaminya malam itu. Tapi suaminya menolak dengan alasan harus bangun pagi. Di saat itulah Susan merasa suaminya tak menyukai dia lagi. Keesokan paginya, Susan bertemu dengan klien baru. Dia adalah teman Annabelle, Kathy, pembawa berita terkenal yang berkonsultasi pada Susan tentang pemerasan yang dilakukan oleh mantan suami Kathy pada Kathy atas video seks yang direkam saat ia masih menjadi suami Kathy. Kathy meminta agar semua ini benar-benar dirahasiakan oleh Susan karena nama besar dan karirnya dipertaruhkan jika semua rahasia ini bocor. Casey melihat semuanya dari video sadapan HP Susan. Saat tengah asik menikmati video konsultasi Susan dengan Kathy di layar televisi, Whitney tiba-tiba datang mengambil buku yang tertinggal. Saat wajah Kathy tampil di layar kaca, tentu Whitney tak curiga secara Kathy adalah pembawa berita terkenal yang warawiri di layar kaca. Karena takut ketahuan, Casey sempat akan memukul kepala Whitney, tapi tidak jadi karena Whitney akhirnya pergi. Saat malam hari, Casey masih saja berusaha memanasi Susan dengan menunjukkan selebaran yang terpampang wajah Annabelle. Tapi itu tak berhasil. Suami Susan justru mengajak Susan minum berdua di atap. Sebagai rasa terima kasih berkat istrinya yang bisa mengambil kasus Kathy teman Annabelle, sehingga suami Susan tak kena risiko PHK. Tapi Casey tak hilang akal. Dia berpura-pura akan menuangkan minuman dan mengalihkan pandangan Susan dan suaminya. Sementara dengan cepat Casey memasukkan obat ke salah satu gelas anggur mereka berdua. Dan lalu Casey pamit pergi. Saat Susan dan suaminya akan mantap-mantapan di dalam kamarnya lantai 2, tiba-tiba suami Susan merasa sangat lelah dan akhirnya tertidur pulas. Tentu Susan merasa kecewa dia diabaikan lagi dan menuduh suaminya tak menyukai dia lagi. Sementara Casey pergi ke toko untuk membeli parfum hot pink dan bra pink. Iya, karena Annabelle pernah berkata pada Susan dan suaminya di pesta tempo lalu jika Annabelle menyukai serba pink, termasuk parfum hot pink. Susan yang kesal lantas minum anggur bekas suaminya dan lalu turun ke bawah melakukan video selfie menggunakan HP-nya. Tapi malah lemas dan tertidur. Kesempatan emas ini digunakan oleh Casey yang baru pulang dini hari.
dia naik ke kamar Susan dan berfoto di atas tubuh suami Susan dari belakang sembari memperlihatkan bra pink. Dan ia tak lupa menutup mukanya dengan rambutnya yang berwarna merah seperti milik Annabelle. Usai foto, dia turun ke bawah dan melihat galeri video HP Susan, lalu mengupload video konsultasi Kathy kepada Susan ke sosmed menggunakan HP Susan. Selesai upload video, Casey tak lupa menjatuhkan HP Susan hingga pecah. Keesokan paginya Susan berbaikan dengan suaminya dan Susan membuang HP-nya yang sudah tak bisa difungsikan lagi ke tempat sampah. Susan tak menaruh curiga sampai detik ini pada Casey. Dia pikir itu terjatuh olehnya saat dia mabuk dan tertidur. Lalu Susan bergegas ke kantor. Di kantor, mitra dan atasannya menunggu di ruang rapat dan meminta pertanggungjawaban Susan atas video Kathy yang bersifat rahasia yang ia upload di situs web milik perusahaan saat jam 3 pagi dini hari. Tentu Susan menyangkal, dan atas perbuatan Susan, publik tahu jika rekaman video seks yang beredar adalah Kathy. Padahal jika video konsultasi itu tidak diupload, publik tidak akan tahu secara rekaman video seks itu tidak memperlihatkan wajah Kathy dengan jelas. Tapi dari video konsultasi itu terungkap jika ada tanda lahir di bahu yang menandakan itu pasti Kathy. Perusahaan sudah men-take down video konsultasi Kathy, tapi itu terlambat. Semua sudah menjadi viral seperti rekaman video seks Kathy. Susan pulang ke rumah dan menceritakan semua kejadian di kantor pada Clay suaminya, termasuk kekhawatirannya akan tuntutan Kathy atas dirinya. Untunglah Clay adalah suami yang baik yang selalu menguatkan Susan. Lalu Susan pergi ke kantor pengacara asuransi malpraktek perusahaan untuk berkonsultasi tentang kasusnya. Sebelum pergi, Susan meminjam ponsel suaminya. Clay sebetulnya ingin mengantar Susan ke kantor pengacara, tapi Susan menolak. Clay mengatakan ia menunggunya di rumah. Susan menceritakan semuanya ke pengacara itu, dan pengacara sudah mengkalkulasi bahwa itu buruk untuk Susan di kemudian hari. Pengacara bertanya apa Susan mempunyai masalah dengan alkohol yang sedikit saja, dan Susan menjawab dia hanya minum sangat sedikit. Di situ Susan baru tersadar bahwa mungkin ada yang meretas ponselnya. Tapi siapa yang akan melakukan itu padanya? Dia tidak tahu. Pengacara itu mengatakan sekalipun ponselnya rusak masih bisa berusaha untuk diselidiki. Susan bergegas pulang untuk mencari ponselnya. Sementara di rumah, Clay mendapat telepon dari Annabelle dan kelihatannya si Annabelle marah besar. Clay bergegas pergi ke kantor untuk berbicara dengan atasannya itu. Sebelum pergi dia menuliskan memo bahwa dia pergi ke kantor untuk menyelamatkan pekerjaannya dan dia mencintai Susan. Casey yang dari tadi menguping serta mengintip apa yang dilakukan Clay, dia keluar setelah Clay pergi dan membuang memo itu. Susan sudah sampai di depan rumah. Dia membuka sampah depan rumah dan walhasil sampah sudah kosong. Susan lalu berlari menuju ke kamarnya. Dia mengecek sampah kamarnya itu juga sudah kosong. Susan berteriak memanggil Casey dan bertanya apakah Casey sudah mengosongkan sampah pagi ini. Casey pun mengiyakannya. Ia ingin sampah di rumah nyonyanya sudah terangkut pagi ini. Susan merasa semua hancur mendengar jawaban Casey. Lalu dia bertanya pada Casey kemana suaminya pergi. Casey mengatakan jika Clay pergi tanpa mengatakan dia pergi kemana. Susan menenangkan diri di dalam kamarnya. Dan saat itulah Casey mengirim fotonya bersama Clay di atas ranjang. Susan membuka foto itu. Tentu saja Susan sangat kesal. Sementara Casey tersenyum senang. Saat Clay datang malam harinya, Susan sudah nampak marah. Susan bertanya apa Clay bertemu Annabelle dan suaminya membenarkannya. Clay mengatakan jika dia harus pergi ke kantor untuk berbicara dengan dewan tentang pemecatannya. Tapi Susan tak percaya dan lalu dia menunjukkan foto seperti Annabelle, yaitu seorang wanita berambut merah sebahu mengenakan bra hot pink yang ada di atas tubuh Clay yang tengah berbaring malam itu. Tentu Clay menyangkal, dia merasa tak pernah melakukan itu. Susan merasa bahwa kepergian Clay hari itu untuk tidur dengan Annabelle di masa sulitnya. Casey tertawa saat mendengar Susan dan Clay bertengkar hebat.
Lalu Clay menghubungi nomor yang mengirimi foto itu. Susan merasa itu nomor HP Annabelle yang lain, tapi itu terhubung ke HP Casey. Tentu Casey tak mengangkat telepon itu. Clay tetap meyakinkan Susan jika dia tak akan mengkhianati Susan. Susan tak ingin mendengarkan perkataan Clay dan dia pergi menyendiri ke kamar untuk menenangkan diri. Keesokan pagi, Casey tahu jika Susan tak tidur semalaman dan Susan membenarkan jika pikirannya kacau. Casey berpura-pura simpati pada Susan dan lalu dia menjalankan rencana berikutnya. Casey sengaja menjatuhkan bra hot pink yang ia sudah semprotkan dengan parfum hot pink kesukaan Annabelle. Susan memberitahu Casey jika dia menjatuhkan bra hot pink miliknya, tapi Casey menyangkal itu bukan miliknya. Susan pun mengatakan jika bra itu bukan miliknya juga dan juga bukan milik putrinya. Casey mengatakan itu jatuh dari kantong Clay, dan lalu Susan mencium parfum hot pink dari bra itu. Sontak itu membuat Susan marah besar pada Clay, dan mereka pun terlibat pertengkaran hebat sekali lagi. Casey tentu saja sangat senang. Di saat yang sama, Whitney pulang diantar oleh Adam. Adam mengatakan permintaan maaf jika belum bisa menerima cinta Whitney karena dia terlalu muda. Sedang Whitney merasa Adam sudah mempunyai kekasih hati yang lain. Saat Whitney masuk rumah dan mendengar ibu dan ayahnya bertengkar hebat, dia pun bertanya pada Casey tentang apa yang terjadi. Casey mengatakan jika Susan ada masalah yang buruk di tempat kerjanya. Susan mengusir Clay dan itu disaksikan sendiri oleh kedua mata Whitney dan Casey. Setelah Clay pergi, Susan baru sadar jika Whitney menyaksikan itu. Whitney pun marah besar pada Susan karena dia pikir gara-gara masalah pekerjaan ibunya, dia sampai tega mengusir ayahnya. Malam harinya, Casey menemui Whitney di kamarnya. Casey menunjukkan berita di internet dan ternyata di situ ada juga foto Adam mengelap bibir Susan dan itu terjadi tiap makan siang. Tentu saja Whitney sedih bercampur kecewa ibunya berselingkuh dengan pria yang ia sukai, yaitu Adam. Dari situ Whitney baru paham mengapa ibunya selalu melarang dirinya berpacaran dengan Adam dan mengapa Adam menolak dirinya. Whitney menemui ibunya dan marah pada ibunya. Tentu Susan menyangkal atas apa yang diberitakan di internet, bahwa dia bersama Adam itu tak mungkin. Tapi Whitney yang sudah terlanjur marah malah pergi dari rumah. Susan merasa heran siapa yang bisa mengambil fotonya bersama Adam waktu itu. Sementara saat itu tak ada orang lain sama sekali di ruangannya. Dia pun menghubungi Frank menggunakan telepon rumah. Atas kejanggalan itu, dia bertanya pada Frank apa ponselnya diretas oleh seseorang. Frank pun mengatakan jika semua orang saat ini bisa meretas ponsel orang lain dengan memasang sebuah aplikasi. Susan memikirkan kembali ucapan wanita yang meneleponnya waktu dia live di radio itu, yang mengatakan akan membuatnya membayar atas semua kejadian yang menimpa dirinya. Frank mengatakan jika ada 2 DNA di pistol palsu itu dan dia sudah menyelidikinya. Satu DNA itu cocok dengan seorang gadis 15 tahun yang lalu, Katz Quinn, yang ibunya meninggal dalam kecelakaan waktu itu. Katz menghilang 13 tahun yang lalu dan tidak ada yang tahu bagaimana Katz Quinn sekarang. Frank mengatakan jika Kat juga ada dalam kecelakaan mobil bersama ibunya. Dia mempunyai scar yang besar di pinggangnya. Saat Susan tengah berbicara dengan Frank di telepon, Casey turun dan mengambil pisau dan mencabut telepon itu. Di saat itulah Susan melihat scar besar di pinggang Casey. Susan hampir mengatakan pada Frank jika Catherine ada di situ. Tapi itu sayang tidak bisa terucapkan karena telepon itu benar-benar dicabut oleh Casey. Casey membenarkan jika dia adalah Katz Quinn dan dia ingin membalas dendam pada Susan. Susan heran kenapa dia ingin membalas dendam padanya. Sementara Susan tak melakukan apapun pada Casey. Casey mengatakan jika Susan telah menghancurkan hidupnya, mengambil ayah dan ibu darinya dan tak meninggalkan apapun untuknya. Itulah yang ia perbuat juga untuk Susan. Ia akan mengambil hidup Susan yang sempurna, ditinggalkan putrinya, dikeluarkan dari pekerjaannya, ditinggalkan suaminya, kehilangan kepercayaan dari Kathy si kliennya.
Atas itu Casey akan membuat Susan seolah-olah mati karena bunuh diri. Susan berusaha lari dari Casey yang hendak membunuhnya. Sementara Whitney di rumah temannya dan tengah menonton berita tentang Kathy yang dibocorkan skandalnya oleh pengacaranya sendiri, ingatan Whitney kembali ke beberapa waktu lalu. Dia melihat wajah Kathy di televisi di rumahnya saat dia mengambil bukunya yang tertinggal. Dan Whitney baru sadar jika Casey meretas ponsel ibunya. Whitney bergegas kembali ke rumah karena merasa ibunya sedang dalam masalah besar. Sementara itu di rumah, Susan berlari mengambil pistolnya dan hendak menembak Casey. Tapi sayang, pelurunya sudah ada di tangan Casey dan Casey menjatuhkannya di lantai. Sekarang posisi Susan benar-benar terdesak. Susan berusaha membuat Casey tak membunuhnya. Dia juga mengatakan jika dia bukan pengacara perceraian ayahnya waktu itu. Dia hanyalah pengacara junior yang sedang magang pada Ellen Dawson, pengacara perceraian sebenarnya. Dia hanya membacakan hasil tes DNA dari Ellen. Whitney diam-diam menyelinap dan diam-diam mengisi pistol tadi yang sudah terjatuh di lantai dengan peluru yang tercecer di lantai. Lalu Whitney menodongkan pistol itu pada Casey. Casey tertawa dan mengatakan jika pelurunya kosong. Whitney menembak Casey dan Casey pun terjatuh ke kolam renang. Dia tertelungkup dan mengambang di kolam. Whitney yang syok lalu berpelukan dengan Susan. Clay pun datang dan mereka berpelukan bertiga. Clay datang setelah Frank memberitahukan jika Susan dalam masalah. Clay juga sudah menelepon polisi. Mereka bertiga mengira bahwa Casey telah meninggal karena tenggelam di air. Tapi saat polisi datang, jasad Casey tidak ditemukan di rumah mereka. Polisi mengatakan jika Casey tidak mati di rumahnya. Casey tertembak dan menyetir tak menentu lalu jatuh ke hutan yang lebat. Walau tak menemukan jasadnya, tapi polisi meyakinkan jika Casey telah mati di hutan sana. Sementara itu kita beralih di sebuah rumah wanita tua. Dia sedang menonton acara talk show di televisi, di mana saat itu Susan dan Kathy sedang diwawancarai. Wanita tua itu adalah Ellen Dawson dan sekarang dia tengah berbicara dengan asisten rumah tangganya yang sedang menyetrika. Wanita itu kini berambut pirang. Dia adalah Casey. Iya, target Casey berikutnya adalah Ellen Dawson. Oke, sampai di sini dulu ya review film A Doctor Decide. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari film ini. Jangan pernah melukai orang baik sehingga mengubah orang baik itu menjadi orang jahat. Hati-hati dengan perkataan dan sikap kalian. So, jangan lupa untuk subscribe dan tetap dukung channel ini agar terus berkembang. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Itawari Story. Klik like kalau kalian suka, silahkan komentar di kolom bawah dan share sebanyak mungkin ke teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.